Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan, kebenaran, demi mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kita pernah mendengar kalimah yang berbunyi kullu nafsun za'iqatil maut. Setiap diri itu pasti merasakan mati. Nah, itu dia. Jadi kalimat yang sederhana ini harus dipahami dengan baik serta benar. Kalau tidak, dia akan kacau. Dia akan memberikan pemaknaan yang keliru. Jadi di situ ada kalimat yang berbunyi, setiap diri pasti merasakan mati. Nah, yang pertama kali kita ketahui adalah mana itu diri yang mati, mana itu diri yang merasakan mati. Nah, itu dia. Nah, diri yang merasakan mati, yaitu diri yang berperan sebagai pemilik rasa. Itulah dia ruh. Ruh itu yang merasakan mati. Sedangkan diri yang mati bukan ruh, tetapi tubuh badan jasad. Itulah diri yang mati. Nah, kapan terjadinya rasa kematian itu dirasakan oleh ruh? Nah, kejadian itu adalah seketika jiwa ditarik, dikeluarkan oleh Israel dari tubuh. Jadi ruh itu merasakan betul bagaimana sakitnya seketika jiwa yang berdomisili di dalam jantung memancar ia dari ujung kaki ke ujung rambut, ditarik, dikeluarkan. Sehingga sakitnya luar biasa, pedihnya luar biasa, deritanya pun luar biasa. Konon kabarnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, sakitnya sakaratil maut atau momentum di mana jiwa ditarik daripada tubuh itu sampai terasa oleh ruh hingga dia dibangkitkan nanti. Begitu. Jadi luar biasa sakitnya mati itu dirasakan oleh ruh. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana ruh kok bisa merasakan itu? Bagaimana? Ruh merasakan itu karena seketika Israel datang untuk mengakhiri kehidupan ruh bersama tubuhnya di alam semesta ini, semestinya ruh itu duluan keluar. Semestinya duluan dia keluar. Nah, kalau itu yang terjadi, maka ruh tidak merasakan sakitnya momentum sakaratul maut itu. Nah, tetapi ruh ini tidak keluar dari tubuh. Pertanyaannya, kenapa dia tidak keluar? Karena
dia tidak tahu jalan keluar, karena dia tidak tahu cara keluar, karena dia tidak tahu kalau dia keluar mau kemana. Maka dia terjebak, tetap ada di dalam hati. Maka dia merasakan sakitnya sakaratil maut itu. Kalau Nabi Idris mengatakan sakitnya sakaratil maut itu seperti kambing dikelupas hidup-hidup. Beliau membawa pemisahan ini keluar. Tapi kalau kita bawa ke dalam diri atau kepada diri, sakitnya sakaratil maut itu adalah seketika kulit kita itu dirobek dengan silet di telapak kaki. Dua-duanya. Kemudian ditariklah kulit tadi, ditarik ke atas. Jadi dikelupas hidup-hidup kulit kita ini seperti kambing dikelupas hidup-hidup. Begitu sakitnya sakaratul maut yang dirasakan oleh ruh. Itu saudaraku. Nah, kalau Nabi Muhammad mengatakan sakitnya sakaratul maut itu bagaikan dicincang dengan pedang 300 kali. Nah, tubuh manusia itu berapa bagian benar lah? Dipotong 7, tubuh itu sudah mulai mengecil. Dipotong 20, semakin kecil. Kalau 300 kali dipotong, tentu sudah hancur. Nah, begitulah sakitnya sakaratil maut dirasakan oleh ruh. Makanya momentum itu dikatakan oleh Allah Rasul sebagai sakaratil maut. Artinya mabuk kematian. Hidup tidak, mati pun tidak. Begitulah keadaan di dalam neraka nanti. Dia hidup tidak, dia mati pun tidak. Nah, dirasakanlah seketika sakaratil maut. Kemudian seketika jiwa sudah keluar, roh tetap ada dalam tubuh. Dia merasakan sakit itu dengan sakit yang bersangatan. Jangankan disenggol oleh tubuh manusia lain, terhembus angin saja dia merasakan sakit. Terkena matahari, dia sangat merasakan sakit. Makanya ada tradisi di mana yang namanya tubuh yang sudah mati itu dipayungi. Waktu hendak dimasukkan ke liang lahat, diatapi dengan kain panjang. Itu maknanya. Saking begitu berat sakitnya mati itu yang dirasakan oleh ruh. Makanya Nabi Muhammad berkata, pelan-pelan memandikan jenazah itu. Karena dia itu merasakan sakit. Saat ini itu dia merasakan sakit yang bersangatan. Maka pelan-pelan menggosoknya. Itu saudaraku. Nah, kalau begitu Pak Abu Fikri, walaupun tubuhnya sudah dingin, sudah kaku, karena jiwa tidak ada lagi sebagai penggerak jantung, berarti dia mendengarkan suara kita. Berarti dia mendengarkan kata kita. Berarti dia melihat keadaan kita. Jawabnya yes. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, kalau orang sudah stop kehidupannya, tidak usah banyak berbicara tentang dia.
Kalau berbicara tentang dia, ceritakanlah yang baik-baiknya saja. Itu. Nah, makanya seketika dia dimasukkan ke dalam tandu, diangkat dari rumahnya menuju kubur, kalau dia orang baik, dia berkata, cepat antarkan aku, cepat antarkan aku, cepat antarkan aku. Kalau orang yang tidak baik, dia berkata, mau dibawa kemana aku, mau dibawa kemana aku, mau dibawa kemana aku. Nah, seketika dia dimasukkan ke dalam kubur, diletakkan di liang lahat, kemudian ditutup dengan papan, diuruk dengan tanah, ditimbun, ditekan. Sewaktu itu dia mendengarkan telapak kaki saudara-saudaranya, teman-temannya, kaum kerabatnya. Namun terlebih dahulu dia menangis melihat kaum kerabat, keluarga menangisinya. Nah, seketika kaum kerabat keluarganya meninggalkannya sendirian, dia pun menangis. Makanya ada satu hadis ya mengatakan seketika jiwa itu ditarik oleh malaikat maut, maka mata mengikutinya. Pernahkah kita tanyakan kenapa mata mengikutinya? Karena ada yang masih melihat, ada yang masih mengikuti jiwa itu dibawa oleh malaikat maut. Makanya matanya terbuka. Oleh Nabi Muhammad dikatakan tutup mata itu. Ada pula matanya terbelalak, tutup mata itu. Dan seterusnya. Yang mengikuti dengan pandangan melalui mata tadi, itulah ruh, saudaraku. Itu ruh. Nah, kembali kita kepada cerita kubur tadi. Seketika dia ditinggalkan oleh saudara, keluarga, kaum kerabatnya, dia sedih, dia menangis. Maka datanglah dua orang malaikat yang bernama Mungkar Nangkir, mendudukkan dia. Itu dia. Ingat, mendudukkan dia di sini bukan tubuhnya, tetapi ruh tadi didudukkan. Kemudian menanyakan tentang 6 hal. Satu pertanyaan tidak terjawab, dia akan dipukul oleh malaikat Mungkar Nakir dengan 100 kali pukulan. Berarti kalau 6 kali, 600 kali pukulan. Yang pukulan itu sampai menghantak ke dalam bumi secara gaib. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, Man Robuka? Siapakah Tuhan engkau? Pertanyaan kedua, Man Nabiyuka? Siapakah nabi engkau? Pertanyaan ketiga, Ma Dinuka? Apa agama kamu? Pertanyaan keempat, Ma Kitabaka? Apa kitab kamu? Pertanyaan kelima, Ma Kiblataka? Apa kiblatmu? Pertanyaan berikutnya adalah, Man Ikhwanaka? Siapakah saudaramu?
Nah, oleh kita kadang-kadang konyol. Kalau cuma 6 pertanyaan itu Pak Abu Fikri, ya kami hafal saja. Kami hafal saja. Tentu bisa kami menjawabnya. Nah, oleh orang-orang tua kita dibentuklah semacam tradisi yang disebut dengan talqin. Talqin itu artinya mengajarkan. Dan tradisi ini bukan sekedar muncul saja, tapi mengikuti sikap daripada sahabat Nabi. Di antaranya adalah Amr bin As. Amr bin As sebelum dia wafat, dia beramanah kepada keluarganya. Seketika kamu telah menguburkan tubuh dan jasadku, janganlah kamu pergi sebegitu cepatnya. Duduklah sebentar, temanilah aku, dan ajarkanlah aku tentang 6 perjalanan tadi. Akhirnya itu dilakukan. Yang jadi masalah, apakah jawaban Amr bin As itu akan tepat kalau dia tidak paham dengan kata yang 6 tadi. Yang jadi masalah, apakah usaha orang yang mengajarkan tadi mampu memberikan kemampuan kepada Amr bin As untuk dia menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Itu tergantung kualitas, kapasitas orangnya, saudara. Jadi untuk memperkuat cerita ini, itulah kejadian di Perang Badar. Seketika Rasulullah beserta sahabat menguburkan bangkai-bangkai orang-orang Quraisy tadi, kafir Quraisy tadi, dalam satu liang. Waktu itu Nabi berkata, "Hai Fulan bin Fulan, hai Fulan bin Fulan, hai Fulan bin Fulan, apakah hari ini kamu mendapatkan janji daripada Tuhan kamu?" Maka Nabi berkata, "Kalau kami mendapatkannya, yaitu kemenangan, kebaikan, kemuliaan." Nah, ditanya oleh sahabat Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, apakah dia mendengarkan suaramu, katamu, pertanyaanmu?" Dijawab oleh Rasulullah, "Pendengaran mereka lebih nyaring dari pendengaranmu, wahai Umar. Dari pendengaran kita, wahai Umar. Dari pendengaran semua yang mendengarkan." Kenapa? Karena pendengarannya tidak lagi terkontaminasi, tidak lagi dipengaruhi oleh jiwa. Itu pula alasannya kenapa setiap kita masuk perkuburan, kita mengucapkan salam. "Assalamualaikum ya ahlal diyari. Inna insyaallah lahikun." Selamatlah bagi kamu, wahai ahli negeri kubur. Sesungguhnya kami insya Allah juga akan menyusul kamu. Jadi itu ceritanya. Nah, kemudian seketika jenazah tadi masuk ke kubur, lalu keluarga, kawan, sahabat, kaum kerabat meninggalkan. Katakanlah 6 pertanyaan sudah selesai. Apa kelanjutannya? Ya, kelanjutannya adalah kalau dia tidak sukses dengan menjawab pertanyaan tadi, dia akan terazab, tersiksa
sampai hari berbangkit. Pecah langit, pecah bumi, terjadi kiamat menyatu langit dan bumi, maka dia ada di dalam itu. Jiwanya disatukan lagi, tubuhnya dihidupkan lagi, maka dia merasakan langsung bagaimana hebatnya kiamat. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatu ardu asqolaha wa qolal insanu malaha. Itu. Nah, ayat ini menceritakan bahwa seketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, maka waktu itu manusia bertanya-tanya, ada apa? Ada apa? Nah, begitu. Nah, waktu itu nanti mereka dibangkitkan. Mereka mengalami processing iza zulzilatil ardu zilzalaha itu, yang dikatakan dengan hari berbangkit, hari kegalauan, kekacauan, hari penderitaan. Nah, waktu itu mereka muncul dalam bentuk amaliyah mereka masing-masing. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa dia berbuat baik sedikit saja, maka akan dia lihat pada penampilannya. Barang siapa dia berbuat buruk, dia akan lihat pada penampilannya. Maksudnya bentuk rupa tubuhnya. Ada yang seperti anjing, babi, ada 17 macam bentuknya waktu itu. Ada yang kepalanya besar, badannya kecil, kakinya kecil, sehingga dia kalau berjalan kepalanya menggelinding. Kepalanya menggelinding. Ada yang perutnya besar, jadi kalau dia berjalan perutnya menggelinding. Perutnya menggelinding. Makanya diceritakan oleh Allah dan Rasul dalam sebuah hadis, di antara manusia itu ada yang berjalan menuju Tuhannya dengan berjalan kaki. Ada yang berjalan dengan kepalanya, karena kepalanya lebih besar pada badannya. Ada yang berjalan dengan perutnya. Dan macam-macam bentuknya, saudaraku. Tergantung amalia. Itu babak belur. Itu yang dirasakan oleh mereka. Sedangkan kalau dia orang baik, dia dikubur, seketika ditanya oleh Munkar dan Nakir, dia bisa menjawab. Setelah itu, dia di stop, didiamkan, maka terbukalah hijab menuju alam lama, di mana dia pernah melihat Allah yang tidak nyata Allah, melainkan nyata dia utusannya. Maka ditanyakan oleh Munkar Nakir, siapakah dia yang kamu lihat? Maka berkata orang itu, itulah Muhammad. Itulah wujud serta Allah. Itulah ikutan dan contoh daripada kehidupanku. Nah, untuk orang ini, dia tidak diazab, tidak disiksa, tetapi di stop, di off-kan. Sebagaimana di stop, di off-kan ruh seketika sedang kita tidur. Nah, seketika terjadi guncangan, pecah langit, pecah bumi, yang saya katakan iza zulzilatil ardu zilzalaha tadi, dia terkejut dan terbangun. Sampai dia berkata, ya wailana mamba'at sana mim marqodina. Itu ada di surah Yasin itu.
Waduh, celaka. Celaka ini. Siapa yang sudah membangunkan aku daripada tidurku? Itu, saudaraku. Hanya bedanya, kalau orang yang durjana, orang yang durhaka, orang yang jahat, dia merasakan bagaimana pecah langit, pecah bumi, bagaimana pembakaran hebat, letupan hebat. Itulah neraka awal bagi dia. Nah, kalau orang ini tidak, dia diangkat ke tempat yang tinggi. Di situ dia melihat ke kanan, terlihat surga. Dia melihat ke kiri, terlihat neraka. Ternyata waktu itu surga sudah ada, neraka sudah ada. Apa itu neraka? Neraka itulah kehancuran alam semesta. Hancur-hancuran. Walaupun itu perskot neraka awal. Neraka sejatinya nanti setelah itu. Dia lihat itu. Orang yang berenang, babak belur dihantam oleh gunung meledak. Lautan menjadi api dihantam, dia lihat. Dia gemetar. Dia menangis. Nah, kemudian dia melihat ke kanan, dia melihat surga dengan penduduk-penduduknya. Pertanyaannya, Pak Abu Fikri, bagaimana kok itu bisa terjadi? Iyalah, dikendakilah kita semua ini adalah penduduk surga yang dilihat oleh orang tadi. Kalau neraka yang dia lihat, kan sudah saya ceritakan tuh. Neraka awal namanya, pecah langit, pecah bumi, bersembur dan meledaknya bukit, terbang seperti bulu, terbakar, terhentam, terhenyak, tenggelam dia di dalam lautan api. Itu dilihat. Dan dia pun melihat surga dan para penduduk-penduduknya. Nah, dikehendaki kita adalah orang yang ada di surga yang dia lihat itu. Di saat langit dipecah, bumi dipecah, alam diselesaikan masa hidupnya, surga itu sudah ada. Walaupun surga yang dia lihat itu sebenarnya adalah tempat transit, saudaraku. Transit artinya tempat dia menunggu setelah usai semua urusan manusia yang banyak ini dalam pengadilannya, dia akan pindah kepada Allah dan Rasul, ke Baitullah hakikat, di tempat dia melihat Allah yang tidak nyata Allah, melihat nyata Rasul. Ke situ. Itulah pahamnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Artinya masuk lagi ke Baitullah hakikat bersama Rasul dan Allah di dalamnya. Itu kehendak. Nah, sebelum itu mereka singgah dulu di surga yang dilihat oleh fulan tadi. Nah, itu. Dikehendakilah kita sebagai penduduk surga tadi. Walaupun itu transit. Tetapi ada di antara mereka ya sebatas surga itulah. Dia tidak masuk ke Baitullah. Kalau dia masuk, hitungannya sekali seminggu. Pada hari Jumat. Bayangkan di alam sana itu satu hari sama dengan 50.000 tahun di sini. Berarti dikali 7 barulah dia masuk ke Baitullah, bertemu Allah dan Rasul di situ. Itu pun tidak lama kemudian keluar kembali, masuk lagi ke surga tadi. Karena itu makom dari situ. Tapi diharapkan tidak begitu. Kita jadi penduduk Baitullah, pelayan Baitullah bersama Allah dan Rasul di dalamnya. Nah, inilah yang diangkat oleh Rasulullah kepada kaum, kepada umat ini. Seketika melaksanakan sholat Jumat, maka khotib wajib hukumnya mengucapkan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman,
Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Jangan sampai kamu mati, atau jangan sampai malaikat maut mendatangi tubuhmu, sedangkan kamu belum sampai di negeri selamat. Wajib hukumnya khotib membaca itu. Kalau tidak dibaca itu, maka batallah khutbahnya, batallah sholat Jumat orang sebanyak itu, semasjid-masjid. Nah, timbul pertanyaan, apa maknanya itu Pak Abu Fikri? Nah, ya ayyuhallazina amanu itu seruan Allah Rasul kepada ruh. Ittaqullah, bertakwalah. Artinya, laksanakanlah semua perintahnya, jauhkanlah semua larangannya, contohlah semua perbuatannya, pergilah kalau disuruhnya, datanglah kalau dipanggilnya, diam kalau ada ilmu daripada dia. Itulah takwa namanya. Kalau hakku tukoti, bertakwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benarnya, artinya kita melakukan yang 6 tadi dalam kondisi menghubungkan rasa diri kita kepada Rasul dan Allah dengan ingatan. Jangan tidak dengan ingatan, dengan ingatan yang melahirkan rasa, yang melahirkan kesadaran. Itulah ittaqullah haqqa tuqatih. Karena banyak orang berbuat baik, saudaraku. Justru yang berbuat baik pada tubuhnya itu bukan dirinya, tetapi jiwanya. Karena jiwanya sudah terlatih, terdidik, terbina oleh ruhnya. Karena ruh itu dekat dengan Allah dan Rasul. Maka jiwanya tidak lagi mengganggu, tidak lagi mengusik dia berbuat baik. Bahkan dia pun juga ikut condong juga berbuat baik. Yang dikehendaki oleh Allah adalah yang berbuat baik itu adalah ruh, bukan jiwa. Kalau ruh berbuat baik, pasti dengan ingatan, dengan rasa dan kesadarannya kepada Allah Rasul. Kalau jiwa berbuat baik, dia spontan. Tanpa ingat Allah, tanpa ingat Rasul, tanpa ada kesadaran, dia langsung berbuat baik. Contoh misalnya, kita jalan-jalan di jalan raya, di keramaian, katakanlah di pasar mungkin. Tiba-tiba kita lihat ada pengemis yang membawa anak. Lusuh. Dia tidak meminta, cuma dia duduk saja. Hibah hati kita. Karena kita orang baik, hibah. Rohnya sudah baik, jiwa sudah baik. Spontan ambil uang, berikan. Tanpa ingat Allah, tanpa ingat Rasul, tanpa kesadaran kepada Allah dan Rasul. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti yang melakukan kebaikan itu adalah jiwa. Kalau begitu, cara kebaikan yang kita buat itu tidak disaksikan oleh Allah dan Rasul. Tidak terekam, tidak tercatat sebagai kebaikan. Tapi kalau dia berbuat kebaikan dengan kesadarannya, dengan rasanya, dengan ingatannya kepada Allah dan Rasul, nah itulah yang dicatat. Itulah yang terekam, itulah yang menjadi nilai kita daripada Allah dan Rasul. Jadi sudah baik pun kita masih ada lagi kendala, yaitu berbuat sadar di dalam kebaikan. Apakah ada sadar, tidak sadar dalam kebaikan? Ya itu yang saya ceritakan tadi, spontan. Makanya sering orang beribadah, beramal, memberi, membagi, setelah dia memberi itu ada rasa sedikit penyesalan. Kenapa? Tadi dia tidak sadar memberikan kebaikan itu. Akhirnya dia berikan, dia sadar. Aduh, kenapa pula saya berikan semuanya? Coba setengah saja tadi. Kan mau beli ini, mau beli ini, mau beli. Nah itu dia. Makanya berinfak, bersedekah itu jangan dipaksakan. Ada rayuan, jangan mau. Ukuran infak sedekah yang kita buat adalah ukuran keikhlasan. Keikhlasan itulah lahir daripada kesadaran, rasa dan ingatan. Itu saudaraku. Nah jadi, wahai mukmin, wahai ruh, wahai sebelah diri pada kamu, bertakwalah kamu. Ya, kalau masih bertakwa, itu masih
belum tercover, belum tertulis, belum terekam. Dikendaki takwa yang sebenar-benar takwa. Itu dia. Kebaikan yang kita buat tanpa mengingat Allah dan Rasul, spontan, itu baru takwa. Tapi kalau kebaikan yang kita buat dalam kondisi ingat kepada Allah dan Rasul, itulah takwa yang sebenar-benar takwa. Makanya setiap amaliyah itu wajib hukumnya dengan ilmu. Apa itu ilmu? Mana dia ilmu? Itu yang saya katakan. Bahwa ilmu itu adalah satu daripada nama kita. Pertama, nama kita adalah Nur. Kemudian mukmin. Nur itu seketika terserpi daripada Muhammad, Nur namanya. Mukmin adalah seketika melihat Allah, tidak nyata Allah, nyata Muhammad. Kemudian ruh, seketika kita ditiupkan. Kemudian insan, seketika terpari. Kemudian akal, seketika kita menampung persoalan. Kemudian fikir, seketika kita mencari solusi. Kemudian hayal, seketika kita menimbang manfaat mudaratnya. Kemudian paham, seketika kita merangkum. Terakhir, kita mengeksekusi. Waktu itu kita bernama dengan ilmu atau alimun. Jadi processing amaliyah kita wajib hukumnya dengan akal, fikir, hayal, paham, ilmu. Ditampung dulu dengan akal, ditimbang dulu dengan pemikiran, kemudian hayal menentukan manfaat mudaratnya berapa persen. Paham, baru kita eksekusi. Jangan langsung. Dikhawatirkan nanti yang melakukan kebaikan itu bukan ruh tapi jiwa. Maka setiap kebaikan yang tidak didasarkan ilmu, tidak berdasarkan proses akal, fikir, hayal, paham, ilmu, maka kebaikan itu ditolak, saudara. Itu sudah baik, ditolak. Makanya wajib hukumnya kita paham kajian seperti ini. Nah, itu dia. Jadi, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Kemudian, janganlah kamu mati sebelum kamu selamat. Artinya jangan sampai malaikat maut mencabut jiwamu sementara kamu belum sampai di negeri selamat. Artinya, seketika malaikat maut datang, kita tahu itu, maka keluarlah kita dari tubuh. Keluar. Tapi di situ ada processingnya. Malaikat maut itu ngomong dia, sudah Abu Fikri, masa hidupmu selesai. Sebentar lagi kamu dijemput oleh utusan Tuhanmu. Tak lama kemudian datang utusan Tuhan tadi. Maka berangkatlah roh Abu Fikri tadi dengan utusan tadi menuju Allah Rasul di Baitullah Hakikat. Tapi nanti dulu, singgah dulu di sorga yang dilihat oleh orang tadi. Itu dia. Ya, singgah di situ. Nah, roh Abu Fikri tidak langsung masuk ke dalam surga. Karena surga itu ada kenikmatan, ada makan, ada minum, macam-macam di dalamnya itu. Nah, untuk itu harus ada tubuh. Maka roh Abu Fikri itu berdiri di depan pintu surga. Apa alasan dia berdiri? Dia menunggu jiwanya. Dia menunggu jiwanya. Nah, tidak lama kemudian jiwa pun datang. Nah, itu. Lalu bagaimana prosesnya? Ya, seketika ruhnya Abu Fikri dibawa oleh dua orang malaikat, diposisikan di tempat di depan pintu surga tadi, si jiwa kan ditarik oleh malaikat maut, dikeluarkan di tubuh. Oleh karena roh Abu Fikri tidak ada di tubuhnya, maka dia tidak sakit. Biasa keluarnya biasa. Nah, hanya saja jiwa tadi ngoceh, ngomel, ngejumel. Mana temanku tadi? Mana sahabatku tadi? Mana saudaraku tadi? Mana dia kembaranku tadi? Si ruh tadi yang namanya Abu Fikri, mana? Oh, dia udah duluan. Dibawa oleh malaikat pergi kepada Tuhannya. Oh, enggak bisa seperti itu. Saya pengen ikut dengan dia. Saya memang bajingan. Saya memang hawa nafsu dunia setan. Tapi berkat dia saya menjadi orang baik.
orang benar. Berkali-kali saya ingin berbuat baik bersama dia, tapi dia melarang. Alasannya apa? Kalau saya berbuat baik, maka nilai kebaikan itu tidak ditulis oleh Allah dan Rasul. Tidak terekam, tidak tercover. Maka saya mengalah. Selalu saja berbuat baik itu dia. Kalau saya cuma menonton saja, tapi saya mendukung dia. Ke bukit saya sama mendaki dengan dia. Ke lurah saya sama menurun dengan dia. Saya tidak pernah menggunting dalam lipatan, menohok dia dalam seiring. Tidak pernah. Mana dia? Nah, dalam kondisi terjadinya pertengkaran itulah maka Allah dan Rasul melalui petugas bersuara. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fil badi wadkhuli fil jannati. Wahai jiwa yang sudah tenang, wahai nafsu amarah yang sudah menjadi nafsul mutmainnah, oke, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Ya tentu dia ridho dan diridhoi oleh Allah dan Rasul. Nah, dibawalah dia ke sorga di tempat ruh Abu Fikri berdiri di pintunya itu. Nah, maka bertemulah ruh Abu Fikri dengan jiwanya Abu Fikri. Apa yang terjadi? Fadkhuli fil ibadi. Masuklah kamu wahai jiwa yang tenang kepada hambaku, atau roh Abu Fikri tadi. Artinya menyatulah jiwa dengan roh, nyatu kembali. Terbentuklah tubuh badan jasad baru. Setelah terbentuk, maka berkatalah Allah Rasul, fadkhuli fil jannati, maka masuklah kamu ke dalam surgaku. Nah, disitulah dinikmati semua kenikmatan yang ada dalam surga itu, saudaraku. Itu. Nah, orang-orang inilah yang dilihat oleh orang baik yang berada di tempat yang tinggi tadi. Yang kalau dia melihat ke kiri, dia melihat penderitaan orang dalam kondisi iza zulzatil ardu zilzalaha tadi. Dia melihat ke kanan, dia lihat ahli surga. Ya itu tadi orangnya. Yang dikehendaki kita semua seperti itu. Makanya janganlah kamu mati, janganlah malaikat maut datang kepada kamu sedangkan kamu belum sampai di negeri selamat. Nah, walaupun nanti orang yang ada dalam surga ini terbagi lagi dua. Setelah selesai urusan alam semesta ini dihancurkan, diluluhkan, pengadilan, maka sebagian mereka ada yang tetap tinggal di situ, sebagian mereka kembali kepada Allah di Baitullah Hakikat. Nah, dikehendaki kita ini kembali kepada Allah di Baitullah Hakikat, bukan di dalam surga itu. Itu. Bukan dalam surga itu. Tetapi kalau tidak tercapai, lumayan. Masuk surga, tidak masuk neraka. Itu saudaraku. Nah, inilah alasannya kenapa Allah dan Rasul melatih ingatan kita, rasa kita, kesadaran kita untuk konsen di dalam sholat. Nah, itu sholat itu latihan kembali kepada Allah dan Rasul di Baitullah Hakikat. Tapi kebanyakan kita terdampar di surga. Itu sudah lumayan. Jangankan itu, yang di tempat tinggi tadi, yang dia lihat ke kiri nampak neraka, dia lihat ke kanan nampak surga, itu pun sudah lumayan. Walaupun dia menderita. Lalu siapa itu Pak Abu Fikri? Dia yang melihat ke kiri, tampak neraka, ke kanan, tampak surga. Itulah orang baik. Dia bersyahadat, dia sholat, puasa, zakat, haji, dia memberi dan menolong macam-macam. Tetapi dia tidak tahu hakikat. Artinya semua kebaikan yang dia buat itu tidak berdasarkan ruhnya yang berbuat. Bukan alimun yang berbuat, tetapi jiwa yang sudah baik tadi yang berbuat. Maka itulah jadinya. Dia merasakan sakaratil maut, dia ditanya di kubur, dan terakhir dia diangkat ke tempat yang tinggi. Kemudian dia menyaksikan neraka dan surga, atau surga dan neraka. Nah, di pengadilan nanti dia insya Allah akan masuk ke surga. Tapi melalui pengadilan dia lama. Nah itu. Ahli neraka bagaimana? Diadili juga, tapi tetap masuk neraka. Nah,
Orang dalam surga tadi bagaimana? Dia tidak diadili. Dia tanpa hisab. Makanya dia di situ. Dia tidak mengalami sakaratul maut, tidak mengalami pertanyaan kubur, tidak mengalami kiamat. Dia langsung berada pada posisi Jannatun Naim, kebun kenikmatan. Walaupun di antara mereka ada yang tetap di situ, ada yang kembali kepada Allah Rasul yang Baitullah hakikat. Begitu ceritanya itu. Nah, untuk mendapatkan posisi agar kita kembali kepada Allah Rasul di Baitullah hakikat tadi, itulah sholat. Ditunjukkan kepada kita. Kita itu semestinya hadir bersama Allah Rasul di dalam Baitullah hakikat waktu sholat. Karena tidak mungkin, cukuplah Baitullah itu tandanya Ka'bah. Ka'bah itu tandanya makam Ibrahim. Di dalam Masjidil Haram, di dalam kota Mekah. Sejatinya Bakkah itu menjadi Mekah, Baitullah itu tanda Ka'bah. Di situ ada makam Ibrahim, di sini juga ada makam Ibrahim. Nah, sholatlah di situ. Konsenlah di situ dengan baik dan benar. Insya Allah, kalau ini terjadi pada diri kita, malaikat maut datang, jiwa ditarik, sebelumnya kita duluan keluar dan kembali ke surganya Allah dan Rasul. Kalau begitu bagus sholat kita. Tapi kalau tidak begitu, ya seperti saudara kita tadi. Dia dicabut jiwa, sakit, terasa dengan dia karena dia tidak keluar duluan. Dia di dalam tandu dan ringgo-ringgo, dia berkata, cepat antarkan aku, cepat antarkan aku. Dia ditanya pula di kubur, dia bisa menjawab, kemudian dia ditidurkan, di-off-kan. Maka dia terjadi goncangan alam semesta yang disebut dengan Iza zulzilatil ardu zilzalaha tadi. Dia berkata, ya wailana mamba'atsana min marqadina. Waduh celaka aku, siapakah yang membangunkan aku daripada tidurku? Kemudian dia diangkat ke tempat yang tinggi. Disitulah dia melihat neraka, disitulah dia melihat surga. Nanti dia diadili pula di padang mahsyar. Sudah bisa ditentukan dia pasti masuk surga, tapi diadili dulu. Nah, itulah orang-orang baik yang kebaikannya tidak didasarkan alimun atau ilmu tadi. Ya, bukan berarti tidak terkafir, di sini tidak ada manfaat. Ada manfaat, tetapi tidak seperti yang diharapkan. Yang ada pada kalimat, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak seperti itu dia. Nah, itu saudaraku. Nah, mungkin itu sajalah kajian kita fajar hari ini. Ini karena terbangunnya terlambat ya, terbangunnya jam 3, jadi waktu kita sedikit untuk menguraikan kajian lebih panjang lagi. Tapi ingat, apa yang saya ceritakan ini semuanya masih berbentuk syariat, saudaraku. Masih berbentuk syariat, tapi jadilah untuk pemicu rasa diri kita agar terangsang mencapai hakikat makrifat i'tiqad kepada Allah dan Rasul. Jadilah. Walaupun pertanyaan kubur tadi sebenarnya itu sudah terjadi di dunia ini. Sudah terjadi. Karena pengertian kubur itu sangat banyak. Di antaranya lah badan tubuh jasad kita ini kubur juga. Nah ini. Tanah itu kubur juga. Alam, di balik alam itu kubur juga. Kalau bukan di alien, di asijin. Jadi kubur itu ada 3. Tubuh badan jasad, 1. Tanah, 2. Sejatinya. Kalau bukan di alien, di surga tadi, di asijin, di dalam neraka. Sebelum neraka itu ada. Nah, sedikit Pak Abu tolong. Pertanyaan kubur yang ada seketika kita masih di dunia. Seketika kita masih di tubuh ini. Itu apa maknanya? Baik. Seketika kita membenci orang, iri dengki kepada orang, memfitnah orang, menzolimi orang. Waktu itu Allah dan Rasul bertanya kepada kita melalui rasa diri kita sendiri. Siapakah Tuhanmu? Allah, kata kita. Kalau Allah, kenapa kamu begini? Adakah Allah mengajarkan kamu begini? Siapakah nabimu? Kita katakan Muhammad.
Kalau Muhammad, kenapa kamu melakukan ini? Adakah Muhammad mengajarkan seperti ini? Kemudian, apa kitabmu? Quran. Kalau Quran, kenapa kamu begini? Adakah Quran mengajarkan begini? Kemudian, apa agamamu? Islam. Lah, kalau Islam, kenapa kamu tidak menyelamatkan dirimu, keluargamu, kaum kerabatmu? Kok kamu begini? Yang terakhir, kemana kamu berhadap? Ya, kepada Allah dan Rasul yang ada di Baitullah. Syariatnya adalah Ka'bah. Yang terakhir lagi, yang keenam, siapa saudaramu? Mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Kalau itu saudaramu, kenapa kamu benci dia? Kamu sakiti dia, kamu iriduki dia, kamu zolimi dia, bahkan kamu hancurkan dia. Kenapa? Nah, itulah pertanyaan kubur di alam semesta yang kita alami seketika kita melakukan kesalahan dan kekeliruan, saudaraku. Jadi Allah dan Rasul bertanya kepada kita melalui rasa diri. Ya. Jadi mungkar dan nangkirnya itu adalah Allah dan Rasul bertanya kepada diri melalui rasa diri kita. Semestinya kita sadar, kita paham, kita mengerti. Ternyata kita salah. Robahlah sifat itu. Jangan membenci orang, jangan iri dengki kepada orang, jangan mengkhianati orang, jangan binasakan orang. Ingat, apa yang kita buat untuk orang lain, sebenarnya kita sedang membuat sesuatu untuk diri kita sendiri. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat baik sedikit saja, itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa berbuat buruk sedikit saja, itu untuk dirinya sendiri. Gitu, saudara. Baik, ya, itu saja dulu. Sekedar pengisi waktu kita pada fajar hari ini. Itu juga masih kajian syariat, tapi jadilah untuk mendongkrak iman Islam tauhid marifat kita kepada hakikat marifat etikad menuju Allah dan Rasulnya, yaitu saat. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.